Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini saya bagikan kisah nyata mimpi yang saya alami tentang sholawat wahidiyah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Yang artinya wahai pemimpin, wahai Rasulullah. Dulu ketika saya sebelum menikah, ya, usia 30-an, kalau tidak salah 33 atau 32-an, saya bertemu dengan teman saya, seorang bapak-bapak yang dulunya pernah satu kantor tapi sudah tidak bekerja lagi di sana. Ketika saya mengutarakan saya itu belum mendapatkan jodoh, lalu beliau menganjurkan sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah untuk diamalkan. Karena sholawat itu diijazahkan atau diperbolehkan untuk diamalkan untuk seluruh orang, untuk semua orang, umum. Yang mana sholawat itu adalah dibuat oleh almarhum Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf, pemilik pengasuh pondok pesantren di Kedunglo, Jawa Timur. Akhirnya saya pun mengamalkan sholawat tersebut. Tapi hari demi hari saya agak ragu. Kenapa? Karena saya dulunya belum paham betul tentang hadis-hadis Nabi, yang mengatakan dengan secara tekstual menyatakan bahwa sholawat ya Sayyidi Rasulullah itu memang ada di dalam hadis yang sahih. Saya dulunya masih kaku karena belum mengerti tentang ilmu hakikat, belum memahami tentang firman Allah yang terkait di dalam firman-Nya bahwa ayat-ayat Al-Quran itu ada ayat yang muhkamat, yaitu ayat yang terang benderang maknanya, mudah dipahami oleh orang awam, jelas maknanya, dan ada ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang memiliki makna yang samar, yang memiliki kemungkinan banyak arti, dan itu butuh ahli tafsir, yang mana hal itu Allah firmankan bahwa hanya Allah lah yang mengetahui takwilnya. Lalu ketika saya mengamalkan di dalam keraguan itu, akhirnya saya diberi mimpi, sama Allah. Saya berada di suatu bukit dibawa oleh makhluk, dibawa terbang. Makhluknya tidak kelihatan, wujudnya tidak kelihatan, makhluk itu gaib, dan di situ saya bersama adik saya dibawa terbang ke arah yang bukit yang tinggi sekali, tapi gelap. Nah, di dalam mimpi itu saya takut dan membaca bacaan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Tapi tetap saja makhluk itu membawa saya ke tempat yang tinggi. Akhirnya di mimpi itu saya membaca sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah. Akhirnya diselamatkan saya, ditaruh di dataran. Akhirnya saya terbangun. Di mimpi itu ada saya bersama adik laki-laki saya yang nomor 2. Sedangkan adik saya yang nomor 3 dan 4 yang perempuan itu tidak ada. Nah, bagaimana takwilnya? Perlu diketahui saudara-saudariku, sebelum saya bermimpi itu, adik saya yang laki-laki yang nomor 2 juga saya anjurkan untuk mengamalkan sholawat tersebut, sholawat wahidiyah. Nah, akhirnya itulah kenapa Allah menampakkan visual mimpi saya beserta adik saya di mimpi itu, yang selamat, diselamatkan karena apa? Membaca sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah. Adik saya di dalam kehidupan nyatanya mendapatkan dampak, mudah menangis. Jadi ketika azan berkumandang, adik saya itu mendengar azan, hatinya bergetar, akhirnya meneteskan air mata yang sebelumnya tidak pernah dia rasakan. Saya pun demikian, tapi bukan perkara azan, hal-hal yang lain. Nah, itu dampak dari sholawat wahidiyah di dalam kehidupan nyata. Lalu bagaimana takwil mimpi yang terjadi itu tentang sholawat itu? Di situ di mimpi itu awalnya dibawa makhluk gaib, menuju suatu bukit yang gelap gulita. Kalau warna gelap itu simbol dari ketidakbaikan, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang berdosa,
wajahnya menghitam, ya, muram, terus gelap, kekafiran, ya. Jadi itu kalau warna gelap ketidakbaikan. Tapi di mimpi itu saya membaca Al-Quran, tapi tidak ngefek. Bukan berarti Al-Quran tidak baik, tidak ampuh, bukan. Melainkan kalau membaca Al-Quran itu, seseorang itu harus benar di dalam pemakaian tajwidnya, benar dalam pembacaan harokatnya. Jadi ada, kalau Syekh Ali Jaber almarhum mengatakan ada hak huruf, ya, yang harus dipenuhi. Sehingga di dalam pembacaan Al-Quran, ketika salah dalam pembacaan harokat atau tajwidnya juga, itu bisa merubah makna. Nah, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar bacaan ayat Al-Quran itu sesuai dengan makna yang sebenarnya. Nah, karena saya bukanlah orang yang ahli di dalam membaca Al-Quran, nah, saya sekolahnya bukan di pondokan pesantren, tapi sekolah umum, jadi Allah memilihkan sarana sholawat yang lebih utama bagi saya. Tapi bukan berarti meremehkan Al-Quran. Karena Allah Maha Bijaksana, yang mana firman-Nya di dalam Al-Quran, Allah itu tidak menguji hambanya melainkan sesuai kesanggupannya. Nah, karena manusia itu ada tingkatannya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 132. Maka ada kaitannya dengan ayat Al-An'am 135, di mana Allah Ta'ala menganjurkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menganjurkan kepada kaumnya, yaitu berbuat sesuai dengan kedudukannya, segenap kemampuannya. Makanya Allah yang Maha mengetahui kelebihan dan kekurangan hamba-hambanya itu memberikan petunjuk kepada saya di mimpi itu bahwa sholawat, ya, membaca sholawat itu lebih cepat, ya, terkabulnya bagi saya yang kurang fasih di dalam pembacaan Al-Quran. Begitu juga adik saya, ya, karena ditujukan kepada orang tersebut di dalam mimpi itu. Sebagaimana di dalam kehidupan nyatanya adik saya yang laki-laki dan saya yang mengamalkannya, tidak dengan adik yang nomor 3 dan nomor 4. Nah, seperti itu. Jadi sholawat apapun yang dibaca itu baik, selama makna sholawat itu, ya, tidak merendahkan Nabi Muhammad SAW dan tidak mempersekutukan Allah, ya. Nah, oleh karena itu kita harus mengingat bahwa anjuran Allah Ta'ala untuk bersolawat kepada Nabi, memberikan salam penghormatan, ada di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ya. Nabi Muhammad SAW bersabda di hadis riwayat An-Nasai, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali, mengangkatnya 10 derajat, menulis 10 kebaikan untuknya, dan menghapus 10 kejelekan darinya. Masih banyak sekali dalil-dalil tentang sholawat, tapi itu cukup mewakili karena saya yakin Anda semua sudah mengetahui manfaat dari sholawat. Perlu diketahui muslimin muslimat, mukmin mukminat, banyak sekali yang menganggap mimpi itu hanya bunga tidur. Di dalam Islam, mimpi dan ilmu takwil mimpi adalah bagian dari syariat, yang mana mimpi dan ilmu takwil mimpi itu banyak dalilnya di dalam Al-Quran. Beberapa di antaranya di dalam surat Yusuf, ya, yang bisa saya bacakan satu ayat, yaitu surat Yusuf ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam diberikan sebagian ilmu takwil mimpi oleh Allah Ta'ala, yang mana hal itu ada juga disebutkan pada ayat 21 dan 101. Contoh mimpi banyak di dalam Al-Quran, di dalam surat Yusuf, surat As-Saffat, surat An-Anfal, dan di dalam kitab Sahih Muslim, kitab Sahih Bukhari, dan kitab-kitabnya para wali. Semoga hal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.